Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siska Nurlaysa Fitri dengan NIM 2862 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Islam Nahdlatul Ulama Jepara. Di sini saya akan memaparkan bagaimana sih pengaplikasian pentahelix dalam mengembangkan UMKM di wilayah Bate Alit. Sebelumnya, kita harus mengetahui bagaimana sih kondisi wilayah yang ada di Bate Alit. Baiklah, langsung saja. Bate Alit merupakan salah satu kecamatan dari 16 kecamatan yang ada di kota Jepara, yang mana letak Bate Alit berada di kawasan lereng Gunung Muria ya teman-teman. Wilayah Bate Alit di sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Kembang, Kecamatan Bangsri, dan Kecamatan Pakis Aji. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Kecamatan Mayo, dan untuk sebelah timur berbatasan dengan Kabupaten Kudus. Sedangkan untuk sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Taunan. Adapun untuk mata pencaharian warga Bate Alit sangatlah beragam, mulai dari perdagangan, jasa, hingga industri. Berikut ini merupakan sebagian mata pencaharian warga desa Bate Alit ya teman-teman. Yang pertama ada petani. Nah, petani ini di sini banyak sekali ya teman-teman. Mungkin karena daerahnya yang subur, dekat dengan gunung, jadi wilayahnya ini cocok untuk pertanian. Misalnya saja yang terkenal adalah kopi Bate Alit. Nah, itu sangatlah menjunjung perekonomian di wilayah Bate Alit. Nggak hanya kopi, tapi juga ada serai, jahe, dan yang lainnya. Yang kedua adalah pengrajin. Di sini yang paling terkenal itu kerajinan anyaman dari pandan. Bisa dibuat untuk tas, tikar, ataupun bahan yang lainnya. Selanjutnya juga ada pedagang, yang mana hasil dagangan itu berasal dari kebun-kebun mereka ataupun pertanian mereka ya teman-teman. Selanjutnya ada tukang kayu, peternak, dan juga tukang bangunan. Itu hanya sebagian saja ya. Untuk peternakan sangat cocok di sana karena banyak sekali yang ternak sapi di sana. Nah, sekarang masuk pada model pentahelix, yang mana aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM di wilayah Alit. Yang pertama ada pemerintah atau birokrat. Di sini perannya sebagai regulator sekaligus koordinator. Yang kedua adalah akademisi, yang mana berperan sebagai konseptor. Dan yang ketiga adalah pebisnis, di mana berperan sebagai enabler. Yang keempat adalah komunitas, yang berperan sebagai akselerator. Dan yang kelima adalah media, berperan sebagai expander. Langsung saja yuk. Ya, yang pertama, pemerintah. Apa aja sih kegiatan yang dilakukan pemerintah untuk mengembangkan UMKM di wilayah Bate Alit? Yang pertama, memberikan bantuan fasilitas, bimbingan, pendampingan, serta bantuan penguatan mental untuk meningkatkan daya saing. Yang kedua, berkoordinasi dan menggerakkan aktor-aktor yang lain, menyorai, mengajak kita untuk mengembangkan UMKM di wilayah Bate Alit. Dan yang ketiga, memberikan bantuan fasilitas sarana dan juga prasarana serta juga permodalan. Dan yang keempat, memberikan fasilitas pengurusan izin usaha seperti pengurusan nomor izin berusaha atau biasa disebut dengan NIB, izin pangan industri rumah tangga, PLT, dan izin BPOM ataupun izin halal dan perizinan yang lainnya. Yang kedua adalah akademisi. Apa sih kontribusi yang diberikan oleh akademisi kepada UMKM di wilayah Bate Alit? Contohnya saja KKN yang ada di Unisnu Jepara. Mereka memberikan seperti pelatihan, kemasan produk, identifikasi potensi ekonomi, diversifikasi usaha, pelatihan foto produk, dan juga pelatihan administrasi pembukuan yang sangat penting bagi UMKM.
Karena banyak sekali para UMKM yang mana keuangannya itu sangat dicampur dengan keuangan pribadi, dan hal itu sangatlah tidak efektif untuk pembukuan ya. Selanjutnya yang ketiga adalah pebisnis. Bentuk pembinaan yang dilakukan untuk mengembangkan UMKM apa saja sih? Yang pertama, pembinaan kemasan produk. Bagaimana sih kemasan yang baik dan kemasan yang menarik pelanggan agar tertarik kepada produk kita nanti. Dan yang kedua, pembinaan label produk. Nah, ini penting sekali ya teman-teman, karena produk yang dihasilkan harus memiliki informasi yang lengkap seperti tanggal produksi, kadaluarsa, pemilik produk, komposisi, dan juga informasi lainnya yang penting yang harus dicantumkan di dalam produk kita nantinya. Yang selanjutnya yang dilakukan oleh pebisnis adalah melakukan pembinaan terkait komposisi produk dalam hal makanan dan juga minuman. Nah, ini juga menjadi hal yang penting untuk perlu diperhatikan para pelaku UMKM ya teman-teman, yang mana kita akan mendapatkan edukasi mengenai komposisi untuk menggunakan bahan-bahan yang alami tanpa zat pengawet, dan lebih mudah untuk memperoleh izin BPOM. Selanjutnya, aktor yang terlibat dalam pengembangan UMKM yaitu komunitas, sekumpulan orang-orang yang saling berinteraksi dalam suatu lingkungan tertentu. Apa sih kontribusinya dalam mengembangkan UMKM di wilayah Bate Alit? Kita ambil saja contohnya, yaitu ya, yang pertama, kerjasama dengan Mi Burung Dara di acara demo masak. Ini sangatlah penting bagi para UMKM karena khususnya catering ya, ini akan mengetahui bagaimana cara memasak yang benar, higienis, dan sehat untuk diperjualbelikan. Selanjutnya yang kedua, bazar UMKM. Nah, disinilah tempat para pelaku UMKM memasarkan produknya. Dan yang ketiga, adanya pelatihan kemasan produk. Contohnya saja kopi Bate Alit. Bagaimana sih kemasan yang harus sehat dan tidak mencemarkan lingkungan di wilayah Bate Alit? Contohnya saja menggunakan kertas ya, karena bisa didaur ulang. Dan yang kelima adalah media. Media sangatlah penting bagi para pelaku UMKM karena di era digital yang sekarang perlu adanya media untuk publikasi promosi dari produk-produk UMKM dan juga menciptakan brand image. Ya, ini contohnya penggunaan media digital untuk mendukung proses bisnis dari produk ke era digital, yaitu ada Instagram, Jajan Tinjo Moyo. Nah, di situ ada berupa informasi yang banyak sekali mengenai info event dan juga bazar. Dan juga yang satunya ada WhatsApp. Di situ WhatsApp bisnis ya, teman-teman. Jadi kita bisa memposting foto produk kita di WhatsApp tersebut untuk memperlihatkan kepada pelanggan. Meskipun begitu ya teman-teman, menurut saya peranan media di sini di wilayah Bate Alit belum optimal karena banyak sekali ditemukan beberapa kendala seperti pengguna media sosial yang belum banyak diketahui oleh masyarakat. Masyarakat masih bingung bagaimana sih cara menggunakannya, bagaimana sih cara mengelolanya, bagaimana membuat konten yang menarik. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.